Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang telah Allah berikan. Dan semoga Roh Kudus senantiasa menerangi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang Anda lakukan. Santo Basilius Agung mengatakan Roh Kudus hadir bagaikan matahari pada setiap pribadi yang mampu menerimanya dan menyinarkan daya pengaruhnya untuk membantu sesama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan hari ini adalah Jumat Minggu ketiga setelah Pentakosta. Seluruh Gereja Katolik semesta merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Hari untuk mendalami misteri Allah, yaitu kasih sempurna yang memancar dari hati Yesus. Kita akan mendengarkan sabda Allah dari Nubuat Hosea, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan Injil Suci menurut Yohanes. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Bernard Rahardian PR. Mari kita sapa Romo Bernard. Apa kabar Romo? Babe, salam sehat. Pendengar pemirsa ORK semua, salam sehat. Tuhan berkati. Terima kasih atas kesetiaan Romo Bernard untuk senantiasa hadir dalam Oase Rohani Katolik di tengah kesibukan Romo menjalani perutusan di Gereja Kim Taigon, Paroki Kelapa Gading. Nah, mohon Romo Bernard membuka acara ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kau tetap memberikan anugerah dan berkat kehidupan bagi kami. Dalam suka duka kehidupan ini, Engkau menganugerahkan pula rahmat yang begitu besar lewat diri Yesus Putramu. Hari ini kami mau bersyukur karena hatinya yang begitu kudus, membantu kami untuk hidup, dan terus percaya bahwa Engkau menyertai kami. Maka semoga Engkau menyertai juga proses renungan kami hari ini. Bukalah hati kami untuk memahami sabdamu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, hati Tuhan selalu memikirkan umatnya untuk melepaskan mereka dari maut dan menghidupi mereka dalam masa kelaparan. Bacaan dari Nubuat Hosea, bab 11, ayat 1, dan dilanjutkan ayat 3-4, lalu 8c sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari tulang rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi mereka makan. Hatiku berbalik dari segala murka. Belas kasihku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku inilah Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan kegirangan
dari mata air keselamatan. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 8 sampai 12 dan ayat 14 sampai 19. Saudara-saudara terkasih, aku ini yang paling hina di antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Aku diutus menyatakan apa isi rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, pencipta segala sesuatu. Maksudnya, supaya sekarang ini pelbagai ragam hikmat Allah diberitahukan oleh jemaat kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan Allah dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Oleh itulah sebabnya, aku bersujud di hadapan Bapa, pokok segala keturunan di surga dan di bumi. Aku berdoa supaya seturut kekayaan kemuliaannya, Ia menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta beralas di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus, supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Pikulah kuk yang kupasang sabda Tuhan dan belajarlah padaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari Yesus wafat adalah hari persiapan Paskah. Supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang yang disalibkan itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi salah seorang dari prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalirlah darah serta air keluar. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci.
Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Ya, Romo Bernard dari Nubuat Hosea. Hosea melukiskan Allah ingin menyembuhkan Israel yang disebutnya anak dengan tali kesetiaan dan dengan ikatan kasih. Tadi kita mendengarnya dalam Hosea 11 ayat 4. Allah datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan karena belas kasih. Apa inspirasi iman yang hendak Romo Bernard bagikan kepada kami? Baik, Mbak Bey, pemirsa semua, kalau kita baca pelan-pelan nubuat Hosea yang tadi kita dengar, ini seperti seorang tua, entah bapak, entah ibu, atau kakek atau nenek yang sedang nostalgia. Ceritanya itu seperti sedang mengingat Israelnya masih muda, saya orang tuanya, aduh dulu itu kayaknya dia nakal banget. Saya, dikatakan di sini, pergi kemana-mana, akulah yang mengajar Israel berjalan, mengangkat mereka di tanganku, tapi mereka tidak mau insaf. Jadi seperti anak yang kemudian nggak mau lagi digendong oleh orang tuanya. Seperti anak yang akhirnya diikat pakai tali kesetiaan, karena suka jalan-jalan kemana-mana dan harus ada yang megangin. Jadi gambaran seperti itu. Sepribadi orang tua yang sambil heran, geleng-geleng melihat anaknya yang begitu nakal, tapi tetap sayang dan cinta pada anak-anak itu. Sama seperti orang tua bisa jadi kesal dengan ulah anak-anaknya, tapi tetap mencintai mereka. Jadi menghajar, mungkin akan ditegur, diomeli, tapi dasarnya cinta. Maka dari situ kita lihat betapa luas dan lebarnya hati Allah. Dia tadi mengatakan, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala. Hatiku berbalik dari segala murka. Melihat kepolosan, keluguan umat Israel, Allah langsung berbalik. Tidak akan murka, menghukum, dan binasa. Maka kita bisa berharap dan percaya Allah kita dengan hatinya yang begitu luas, hatinya yang penuh cinta, juga begitu pada kita. Sebagai anak, kita seringkali sok tahu, seringkali maunya sendiri, susah dibilangin. Tapi tetap di lubuk hati kita yang dalam ini juga kita sadar bahwa sebenarnya kita itu nggak bisa hidup tanpa Dia. Mau senakal apapun, kita itu tidak sepenuhnya mandiri di hadapan Tuhan. Tetap bergantung seperti anak-anak. Ada kalanya kita itu rindu digendong, dimanja oleh Tuhan. Ada kalanya sulit buat kita untuk melihat jalan itu lurus, tapi toh tetap Tuhan menyertai. Maka untuk bacaan yang pertama ini dari nubuat Hosea, kita diingatkan bahwa cinta Tuhan itu seperti pepatah kasih ibu itu sepanjang masa, kasih seorang anak sepanjang galah. Jadi tetap dia akan tetap mencintai kita. Itu sementara Mbak B, silahkan. Baik, Romo Bernard. Nah, bagaimana Romo ini kan kita juga ini bagus banget ya. Betapa sayangnya Tuhan yang Israel itu disebut sebagai anak. Benar seperti yang Romo Bernard tadi katakan, bisa disamakan dengan seorang orang tua yang begitu kasih kepada anaknya. Nah, bagaimana nih Romo? Kita kan juga diharapkan sebagai anak juga akan bertumbuh semakin lama semakin dewasa. Dan kasih Tuhan itu tetap menyertai kita. Dan kita tidak mungkin kembali untuk nakal, untuk apa namanya, mencobai lagi orang tua kita. Bagaimana kita tetap bisa merasakan kasih itu dan tidak lagi menyakiti hati kedua orang tua kita atau orang tua kita, dan terutama bertumbuh untuk merasakan bahwa kasih Allah ini tidak boleh kita sia-siakan. Oke, baik. Mbak B, untuk menjawab pertanyaan Mbak B itu sebenarnya kita bisa lihat di bacaan kedua. Di bacaan kedua,
dari Efesus ya. Di sana Paulus itu memberi contoh bahwa dia sadar dia itu buat banyak salah. Dia mengatakan yang paling hina dari antara segala orang kudus. Tetapi kepadaku telah dianugerahkan kasih karunia. Sadar bahwa kita itu tetap dicintai Tuhan, meskipun kita itu sebenarnya ya buat dosa terus, punya masalah ini itu, kerap kali ya itu jadi nakal, bertingkah seperti anak kecil di hadapan Tuhan. Tapi bahwa sadar meskipun begitu kita tetap punya sesuatu untuk dibanggakan. Karena Allah beserta kita, itu menjadi salah satu jalan awal untuk memulai usaha yang lain-lain. Terkait dengan, ya kalau tadi dikatakan supaya kita bertumbuh makin dewasa. Karena dalam kitab suci yang lain, maksud saya dalam kitab yang lain, dalam surat yang lain juga kan dijelaskan bahwa ada kalanya lalu Allah itu membuat kita berusaha untuk berjalan di atas kaki kita sendiri, lalu membuat kita berdaya, dan lain sebagainya. Maka bacaan kedua tadi, saya rasa perlu untuk juga kita dalami. Misalkan tadi dikatakan begini, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya kamu dapat mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Maka akhirnya kita kembali pada prinsip dasar dalam hidup rohani. Kesatuan kita dengan Allah itu menjadi hal yang penting sekali. Kalau kita mau tumbuh dalam hidup rohani, memupuk, menjaga kita dekat dengan Tuhan lewat doa, tindakan, baca kitab suci, menjadi penting. Itu juga yang sebenarnya mendasari devosi kepada hati kudus Yesus. Santa Margareta Maria Alacoque di abad pertengahan, pribadi yang mempopulerkan devosi ini mengalami pengalaman mistik bersatu dengan Allah sampai kemudian juga diyakini ada penglihatan di sana. Dan dalam penglihatan itu, Santa Maria Alacoque mendapat keyakinan bahwa hati Yesus yang Maha Kudus itu hati yang begitu kuat, lebar, luas, menampung seluruh apa ya seluruh penderitaan, kesusahan, tapi juga sukacita kita sebagai manusia. Dan kepada hati kudus Yesus itu, kita persembahkan diri kita buka hati kita lebar-lebar, supaya kita pun bisa punya kekuatan dan hati yang kudus seperti hati kudus Yesus. Maka kesatuan, sekali lagi bersatu dengan Allah. Itu Mbak B. Baik, Romo Bernard. Terima kasih untuk renungan pada sesi pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, refleksi bagi kita. Sejauh manakah kita akan menyambut cinta Kristus yang diulurkan kepada kita? Kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa yang telah Romo Bernard sampaikan tadi. Kita diajak untuk memahami betapa lebar dan panjangnya dan betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Supaya kita mengenal kasih Kristus itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Seperti yang tertulis dalam Efesus 3 ayat 18-19 yang Romo Bernard sampaikan tadi. Setelah jeda, kita akan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Bernard Rahardian PR dan saya, Bernadette Esser. Bila Anda hendak menghubungi kami untuk sharing iman, mengajukan usul atau pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami melalui email dengan alamat orkkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 0881 0251 3343
3:8. Nah, mari kini kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Bernard dalam Injil Suci Yohanes mengisahkan mengenai penyalipan dan penikaman lambung Yesus yang dilakukan oleh seorang prajurit. Lalu air dan darah yang mengalir dari lambung Yesus selain merupakan tanda bahwa Yesus telah mati, juga membuktikan bahwa ia secara total telah menyerahkan dirinya bagi dunia, sehingga tidak ada satupun yang tersisa bagi dirinya sendiri. Apa inspirasi iman dari Injil Suci menurut Yohanes ini, Romo? Baik, Mbak Be, pemirsa ORK semua, seperti yang tadi sudah dikatakan, Yesus biasanya orang yang disalib itu matinya pelan-pelan. Maka karena yang dua belum mati, sementara persiapan Sabat, maka dipaksa cepat mati. Caranya gimana? Dipatahkan kakinya, sehingga terjadi jantungnya tertekan, susah nafas, lalu meninggal. Tapi Yesus tidak harus sampai dipaksa, dia sudah meninggal, sudah wafat. Dan yang kemudian keluar dari lambungnya itu air dan darah. Menurut penelitian, ketika orang meninggal, itu tentu ada buangan yang masih tersisa dan itu akan keluar semua. Tapi kemudian Yesus itu yang keluar dari lambungnya tinggal air dan darah. Itu artinya bahwa sudah tidak ada apa-apa lagi dalam dirinya, habis sehabis-habisnya. Maka satu hal yang perlu kita sadari, Yesus hadir ke dunia itu mencintai sehabis-habisnya, sampai habis-bis-bis, gitu ya. Maka untuk bisa mengalami cinta Tuhan ini tentu butuh kerjasama dari pihak kita. Kalau kita tidak menganggap bahwa pemberian diri Yesus ini penting buat kita, maka ya kisah Yesus disalib ini cuma jadi kisah mengharukan, tapi nggak ada maknanya untuk kita. Maka ketika mau sungguh-sungguh mengalami cinta Tuhan yang sedemikian, maka kita perlu sadar lagi seperti yang tadi sudah saya katakan, relasi yang dekat dengan Tuhan menjadi penting. Ketika orang dekat satu sama lain, sehati seperasaan, itu akan lebih mudah iba, lebih mudah terharu, tapi bukan hanya itu, bisa berbela rasa, bisa sehati sependeritaan, dan dengan begitu kita bisa memahami kenapa Yesus melakukan hal yang sedemikian tragis untuk kita. Tiap-tiap Jumat pertama, di banyak tempat di Jakarta, termasuk di kantor-kantor, banyak sekali komunitas-komunitas yang mengadakan misa Jumat pertama. Maka, kalau Anda mau nyari Romo di daerah Sudirman, Tamrin, Jumat pertama siang, pasti banyak. Bisa dalam satu tower ada 3-4 komunitas beda lantai. Maka, mari kita lihat devosi Jumat pertama ini sebagai sebuah cara. Selain kita mempersembahkan diri hati kita kepada Tuhan, juga sebagai cara kita terus-menerus di tengah kesibukan kita, itu mengingat Tuhan. Bagi teman-teman yang suka ikut dalam komunitas Jumat pertama di kantor, pasti tahu. Akan ada waktu istirahat yang tersita, apalagi kalau romonya misalnya panjang, khotbahnya panjang, tengah hari lagi, itu misa menjadi sebuah perjuangan di antara ngantuk, lapar, tapi juga kepikiran ini pekerjaan masih banyak sebelum masuk akhir pekan. Tapi ketika kita mau tekun setia dalam komunitas-komunitas jumper, tetap meluangkan waktu, saya kok yakin hati kita lama-lama juga akan terlatih. Di samping juga, saya tidak akan mengatakan doa-doa itu sia-sia. Meskipun kelihatannya sederhana, kerap kali misa seadanya di ruangan darurat, di tengah kantor, tapi
kesungguhan kita mau berkumpul dan berdoa menjadi kekuatan. Dan hati Yesus yang Maha Kudus itu akan menjadi juga hati kita, menjadi tambah kuat. Hati yang kuat bisa menanggung macam-macam perkara, dan dengan demikian juga bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna. Saya rasa itu dulu Mbak B yang bisa saya katakan, mungkin ada tanggapan. Iya, betul Romo Bernard. Nah, setiap kali kita datang ke dalam Jumat pertama, biasanya kalau dilakukan di tengah hari, itu jarang sekali ada adorasi, Romo, karena memang Mhm. waktunya yang sangat terbatas. Tetapi kalau untuk misa yang di sore hari, mungkin pukul 5 atau ada juga yang dilakukan pukul setengah 8 malam, sambil memberi kesempatan kepada para pekerja untuk setelah mereka pulang dari bekerja, lalu dilakukan oleh adorasi. Nah, kehadiran, kesetiaan untuk datang pada misa Jumat pertama sebenarnya sangat baik bila kita pada kesempatan itu menyadari betapa kita sebelumnya sangat kurang rasa syukur dan terima kasih atas kebaikan dan pertolongan Tuhan yang diperbuat dalam sejarah hidup kita. Bukan hanya sekedar bahwa nanti kalau kita bisa hadir rutin selama 9 kali, Yesus akan mengabulkan apa yang kita butuhkan ya Romo. Setuju, betul. Dari nubuat yang diterima oleh Maria Alacoque, kan ada janji. Ya, Janji-janji bagi orang-orang yang setia misa Jumat pertama, devosi pada hati kudus Yesus, akan dapat berkat, doanya terkabul. Itu menjadi motivasi yang mungkin sangat manusiawi bagi kita. Pengen doa kita, harapan kita terkabul. Tapi saya yakin, kalau kita mau tulus, sambil menjalani yang 9 kali itu, sambil berharap doa kita dikabulkan, kalau hati kita betul-betul masuk dalam misteri hati kudus ini, bukan hanya doa kita yang dikabulkan, tapi kita makin makin paham sebenarnya Tuhan itu maunya apa. Dan 9 kali itu nggak akan jadi hitung-hitungan lagi. Terus akan dilakukan karena Jumat pertama menjadi kesempatan tadi menyadari kembali betapa besar, lebar, tinggi dalamnya cinta Tuhan. Nah, tentu juga ketika kita beradorasi, perlu ingat bahwa adorasi itu bukan sebuah ritual magic, sakral, yang mistis itu ya. Maksud saya kemudian dengan adorasi keliling dikasih berkat satu-satu itu, kemudian seakan-akan itu sesuatu yang lebih. Tapi itu cara kita menghormati Yesus, cara kita menghormati hatinya yang maha kudus, Allah yang begitu besar, berkenan menjadi begitu kecil, sekeping roti yang sebenarnya nggak ada artinya, tapi dia mau jadi seperti itu. Maka tolong ketika adorasi, mari kita sama-sama. Boleh menghormatinya dengan sungguh-sungguh, tapi kalau bisa pelan-pelan jauhkan segala macam tahayul, macam-macam merasa diri. Apa ya? Ya praktek-praktek yang dekat dengan tahayul tadi. Kita murnikan hati kita, fokusnya bukan kita, tapi kita menghormati sakramen Maha Kudus itu. Ini penyakit kita sebagai orang Katolik, sebagai manusia, gampang sekali segala sesuatu itu kita pikir saya dapat apa. Ketika saya adorasi saya dapat apa. Nanti kalau nggak dapat apa-apa, kok saya nggak dapat apa-apa ya? Aduh ini jelek nih adorasinya, nggak berbuah. Kalau lagi ya ada praktek pencurahan Roh Kudus misalkan, aduh saya nggak ngerasa apa-apa gitu, sama. Kemudian merasa Tuhan tidak memberkati. Nggak begitu. Roh Kudus itu bisa bekerja tanpa harus kita merasa ada kobaran dalam hati kita. Tiba-tiba kita bisa berbuat baik, kita tidak sadar dan itu mempengaruhi hidup orang, ya itu Roh Kudus bekerja. Hati Yesus membuat hati kita besar. Maka sekali lagi kalau adorasi, yang utama bukan kita dapat berkat apa dari Tuhan. Itu pasti dapat. ya, Tapi bagaimana kita mau menghormati Dia, mencintai Dia yang sudah bela-belain susah-susah jadi manusia, susah-susah sengsara dan mati tragis, bela-belain sampai bangkit lagi hanya untuk kita.
Itu hati Yesus yang Maha Kudus itu membuat dia bisa melakukan macam-macam hal. Semacam itu. Ya, Romo Bernard tadi Romo juga mengatakan bahwa ketika Yesus meninggal dan ditikam, hanya air dan darah yang keluar dari tubuh Yesus. Artinya memang sudah tidak ada apa-apa lagi yang tersisa dari tubuhnya. Dan kita juga kerap mendengarkan bahwa dengan kondisi seperti itu sebenarnya Yesus juga ingin menunjukkan kita itu diajarkan untuk menyerahkan hidup kita sepenuh hati kepada Tuhan dan untuk sepenuh cinta dan hati juga mencurahkan perhatian kepada sesama ya Romo. Iya, itu teladan cita-cita kita bahwa kita juga bisa memberikan diri. Karena dalam Yohanes juga disampaikan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ia yang menyerahkan diri bagi sahabat-sahabatnya. Yang bisa melakukan itu secara total Yesus ternyata. Kita sebagai manusia berusaha untuk itu, tapi kerap kali gagal lagi. Maka sebenarnya jangan putus asa sih, ya dia kan Tuhan, dia bisa melakukan itu juga karena dia punya hati yang sangat luas. Kita sebagai manusia diundang ke arah sana, tapi jangan berkecil hati kalau misalkan masih tidak sempurna. Maka saya usul supaya hati kita makin lama makin erat bersatu dengan Yesus, kita datang perayaan Ekaristi. Dan kalau datang perayaan Ekaristi, sungguh-sungguh. Hal-hal yang lain yang bisa mengganggu, tinggalkan. Terutama gadget kita. Mau alasannya apapun, tinggalkan. Alasannya mau baca teks kitab suci. Dalam liturgi, sebenarnya kita diundang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Maka bacanya sebelum misa. Nanti saat misa, tutup handphonenya, matikan. Jangan cuma di silent, matikan. Dan ketika konsekrasi, dengarkan baik-baik. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Dan kalau nanti ada waktu, coba kata-kata Yesus itu, bayangkan jadi kata-kata kita sendiri. Bagaimana rasanya kalau saya mengatakan itu pada orang yang saya kasihi atau orang lain? Ini loh tubuhku, ini buat kamu. Seluruh hidup saya berikan buat kamu. Dengan kita melatih diri lewat doa itu, konsentrasi fokus selama perayaan Ekaristi, pelan-pelan hati kita itu juga jadi semakin serupa dengan hati Yesus. Begitu Mbak Bey. Terima kasih Romo Bernard sudah mengingatkan kami bahwa sungguh sangat penting untuk bisa fokus dan konsentrasi penuh ketika kita berada di Ekaristi. Meninggalkan gadget yang hanya barang ciptaan tidak terlalu penting, dan juga tentu saja memanfaatkan waktu ketika benar-benar kita sudah menerima tubuh Kristus di dalam diri kita. Jangan kemudian ngobrol kiri kanan merasa sudah hampir selesai misalnya, tetapi justru memanfaatkan waktu 15 menit pertama paling tidak ya Romo untuk sungguh-sungguh merasakan betapa Yesus sudah ada di dalam kita. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita renungkan betapa dalam dan luasnya hati Yesus bagi kita semua. Romo Bernard dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Bernard. Mari kita berdoa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur kepadamu, hari ini kami merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Hati Allah yang tak terhingga, begitu luas dan dalam mencintai kami dan seluruh alam ciptaan. Kami sadar bahwa dalam hidup kami sehari-hari kerap kali kami membandel, menjadi nakal, merasa sok tahu dan merasa diri mampu berdiri di atas kaki sendiri. Padahal seperti yang dikatakan oleh Nabi Hosea, Engkau selalu ada menaungi kami, mendampingi kami, menarik kami dengan ikatan kasih dan kesetiaan. Semoga kami menyadari bahwa kami anak-anak-Mu dan hati kami terpaut padamu.
Buatlah hati kami kuat dan semakin serupa dengan hati Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan semoga dengan demikian kami semakin mampu mengalami kasih-Mu dan membagikannya kepada setiap orang yang kami jumpai, terutama bagi saudara-saudari kami yang lemah, miskin, dan tersingkir. Jauhkanlah daripada kami malapetaka dan bencana hari ini. Semoga aktivitas kami pun selalu dalam berkat dan naungan kasih. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Bernard Rahadian. kami berdua pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo Bernard. Terima kasih.